Mari saudara kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada pagi ini kami datang lagi menyembah Tuhan, beribadah raya bersama. Terima kasih untuk kesempatan yang ada, kami boleh memuliakan Engkau, memuji Engkau. Dan sekarang juga kami ingin bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami mohon Engkau berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, jadikan saluran berkat firman-Mu untuk setiap kami. Buka hati dan pikiran kami. Di mana kami perlu tegur, Tuhan tegurlah kami dengan kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa berubah. Di mana kami perlu dihibur Tuhan, hiburkanlah kami supaya kami boleh teguh mengikuti Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. Senang sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Solo. Senang sekali ya bisa bertemu kembali, dan kota Solo salah satu kota yang sangat menyenangkan untuk didatangi. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, pertama saya ingin menyampaikan salam sejahtera dari rekan-rekan pelayanan saya di STT Amanat Agung. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di Gereja Kristen Kalam Kudus di Solo. Saya melayani di STT Amanat Agung, satu sekolah Alkitab yang ada di Jakarta sudah 20 tahun lebih. Ya, dan rekan-rekan pelayanan saya, para dosen menyampaikan salam untuk Bapak Ibu. Sambil pertama berterima kasih karena Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di GKKK Solo sudah banyak mendukung dan mendoakan kami pelayanan di STT Amanat Agung. Sudah juga boleh membuka pintu gereja untuk mahasiswa-mahasiswi untuk praktek, dan juga boleh menerima alumni-alumni kami melayani di gereja di tempat ini. Terima kasih. Dan teruslah dukung dalam doa, terus dukung dalam perhatian Bapak Ibu, dan juga dukung dengan mengirim mahasiswa-mahasiswi baru untuk studi, dibentuk menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa pada zaman ini. Kalau Bapak Ibu mau tahu lebih banyak tentang STT Amanat Agung, ya mungkin saya ada bawa beberapa brosur, mungkin nanti bisa minta ke Pak Binsar. Atau silakan lihat di website kami, cukup ketik STTAA di Google, biasanya langsung muncul website kami di situ, bisa dilihat. Atau bisa tanya kepada alumni kami di sini, Pak Binsar, Pak Free, tadi saya melihat ada di tengah sana senyum-senyum. Pak Free ini alumni kami juga. Pak Bill juga alumni kami, dia ambil Emin di STT Amanat Agung. Jadi buat Bapak Ibu yang mau sekolah Alkitab, ya baik mengambil full time maupun ingin mengambil gelar tanpa harus menjadi full time, kami ada programnya, silakan boleh mendaftar. Atau anakmu atau cucumu atau anak tetangga, ya saudara dorong mereka jadi hamba Tuhan. Kalau mereka bilang iya mau, silakan kenalkan STT Amanat Agung kepada mereka. Seandainya kalau mereka ada yang kesulitan keuangan, ya minta sama Pak Free, dia bisa memberikan sponsor. Tapi kalau Pak Free sudah nggak mampu, ya minta ke STT Amanat Agung, kami juga menyediakan beasiswa juga. Ya jangan sampai ada orang yang mengalami kesulitan keuangan kemudian gagal dalam memenuhi panggilan Tuhan. Itu prinsip kami. Jadi usahakan kita mencari dan mendukung pembiayaan mereka. Mungkin lewat gereja atau orang pribadi, tapi kalau memang tidak bisa, STT Amanat Agung kami juga menyediakan beasiswa untuk mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Jadi yang penting adalah ada orang yang sungguh-sungguh mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, tolong doakan, tolong dukung, tolong kirim orang-orang. Atau mungkin dirimu sendiri Bapak Ibu. Jangan pikir tua jadi hamba Tuhan sudah ketuaan, gak apa-apa. Ya umur 60 pun masih bisa. Setelah tamat langsung diutus bagi pelayanan. Ya nanti langsung kebaktian emeritasi. Tapi gak apa-apa ya, sudah emeritasi pelayanan sampai umur 80 masih banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita bisa melayani. Senang sekali berharap ya dari gereja ini juga banyak orang-orang yang boleh menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita membuka Alkitab. Hari ini tema kita adalah permulaan hikmat.
the beginning of wisdom. Mari kita bersama membuka kitab Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Tema kita pada hari ini adalah permulaan hikmat, the beginning of wisdom. Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah juga orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari bersama membaca ayat ke-7 ini, Amsal 1 ayat ke-7, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau bisa kita hafal ayat ini, ya satu ayat saja kok. Kita baca sekali lagi, ya kalau sudah hafal nggak usah lihat di teks yang saya berikan atau di Alkitab kita. 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara sekalian, dalam salah satu cerita novel fiksi, ada seorang gadis muda berdiri di persimpangan jalan. Ada ke depan, ada ke kanan, ada yang ke kiri. Dia bingung mau ambil jalan yang mana. Dalam cerita dongeng biasanya binatang bisa berbicara. Jadi burung yang dekat persimpangan jalan itu melihat-lihat gadis muda ini sedang kebingungan mau jalan yang mana. Kemudian burung ini berbicara kepada dia, kamu mau kemana? Kok bingung mau ambil jalan yang mana? Kamu mau kemana? Gadis muda ini mengatakan, saya nggak tahu mau kemana. Saya nggak tahu mau kemana. Terus burung ini bilang, kalau kamu tidak tahu kemana, kamu ambil jalan apapun juga tidak ada yang salah. Kalau kamu tidak tahu mau kemana, tidak tahu tujuanmu mau kemana, ambil jalan apapun tidak ada yang salah. Mau ke kanan, ya boleh saja, benar juga. Mau depan, boleh juga. Mau kiri, boleh juga. Karena tidak punya tujuan. Atau mungkin malah ambil jalan apapun salah, begitu. Karena memang nggak tahu juga, mungkin sedang nyasar begitu. Tapi betul saudara sekalian, kalau kita tidak tahu jalan mau kemana, tidak punya tujuan dalam hidup ini, sebenarnya jalan apapun yang kita ambil ya boleh-boleh saja begitu. Atau semua jalan yang kita ambil pun terasa benar karena kita nggak punya tujuan. Atau justru mungkin sebaliknya, jalan apapun yang kita ambil memperdalam, memperjauh ketersesatan kita. Kalau seperti di hutan, kalau kita tersesat, bingung banyak jalan kiri, kanan, depan, belakang. Mau kemana? Apapun yang kita ambil semakin jauh dari yang seharusnya. Kalau orang yang nggak punya tujuan, orang yang bingung, memang saudara sekalian tidak tahu kemana, itu pasti ambil jalan apapun tidak terasa ada sesuatu yang salah. Tetapi sebagai manusia yang berakal budi, kita pasti ingin ambil jalan yang kita anggap tepat. Kita anggap yang benar. Kita anggap yang terbaik yang bikin kita sukses dalam hidup ini. Kita ingin memilih jalan yang terbaik. Tapi masalahnya memang hidup di dunia ini banyak masalah, banyak jalan, banyak cara. Kita bahkan nggak tahu mau memilih yang mana. Saudara sekalian, tetapi di antara kerumitan masalah ini, kerumitan jalan, kerumitan pilihan, sebenarnya kalau mau digabungkan, sebenarnya dalam dunia ini hanya ada 2 jalan, saudara. Dunia ini hanya ada 2 jalan, ya.
Sebelum kita bisa menjalani jalan kecil yang rumit-rumit itu dan memilih jalan yang tepat dan benar, kita harus sadar di dunia ini ada dua jalan. Seperti tadi Amsal katakan, kita baca. Yang pertama jalan kebodohan. Jalan kebodohan ini adalah jalan orang yang menghina hikmat dan didikan. Orang yang gak peduli, orang yang meremehkan hikmat dan didikan. Ini disebut kebodohan. Orang yang mungkin sudah merasa sangat pintar, tidak ada lagi yang perlu dipelajari, kita menyebutnya sebagai bodoh orang seperti itu. Atau orang yang memang tidak ingin memilih jalan. Orang yang, kalau dalam komik disebut orang yang berjalan mengikuti hidung. Mengikuti hidung. Sudah tahu orang yang berjalan mengikuti hidung? Ya, di dalam cerita Mickey Mouse banyak yang seperti itu. Atau ya buku-buku komik. Orang yang hidungnya ngarah ke kanan, dia jalan ke sana. Ngarah ke timur, dia jalan ke timur. Ngarah ke barat, jalan ke barat. Ngikutin hidung. Terserah ngarah kemana. Ya, asal ngarah, ikuti saja. Tidak ada keinginan untuk memilih. Saudara sekalian, Alkitab menyebutnya jalan kebodohan. Karena ujung dari jalan ini adalah kehancuran. Tidak menjadi berkat buat orang lain. Jalan yang tidak memuliakan Allah. Tapi sebaliknya, satu lagi yang Alkitab sebut, yang kita baca tadi, itu jalan pengetahuan. Jalan hikmat dan jalan didikan. Yakni jalan dari orang-orang yang takut akan Allah. Alkitab suka menggunakan gambaran seperti ini. Karena Yesus pun pernah mengatakan di dunia ini ada dua jalan. Ada jalan yang lebar, jalan yang nyaman, jalan yang semua orang ingin ambil. Karena mungkin jalannya penuh dengan kenikmatan. Semua orang ingin ke sana. Tetapi ujungnya menuju kepada kehancuran. Tapi ada jalan lain, jalan yang sempit. Jalan yang susah. Kenapa susah? Kenapa sempit? Karena itu jalan salib. Jalannya Yesus Kristus. Tapi itu jalan menuju kehidupan. Kalau di Amsal tadi kita baca, ini ada jalan orang-orang yang mencintai hikmat, mencintai pengetahuan, mencintai didikan. Jalan mana yang kita pilih, saudara? Ini adalah jalan orang yang takut akan Allah. Saya percaya setiap kita di sini adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk takut kepada Allah. Ingin mencintai Allah, ingin sungguh-sungguh ikut dengan Allah. Karena itulah saya berharap kita memilih jalan hikmat. Saudara sekalian, dan kita mau pelajari pada hari ini. Takut akan Allah itu adalah awal dari hikmat. Permulaan dari hikmat, permulaan dari pengetahuan dan didikan. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Ketika kita mengatakan saya mau hidup yang berhikmat, saya mau hidup di dalam didikan dan jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan hikmat? Saudara sekalian, secara umum kita bisa mengatakan hikmat itu adalah pemahaman dan kemampuan untuk tahu apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita perbuat dalam situasi kehidupan tertentu. Dengan kata lain, kita tahu bagaimana harus hidup kalau menghadapi situasi tertentu, menghadapi kondisi tertentu, menghadapi situasi hidup tertentu. Kita tahu berkata apa, kita tahu bertindak apa, kita tahu melakukan apa. Dengan kata lain, kita tahu bagaimana harus hidup dalam kondisi tertentu. Makanya biasa kita orang ini bijaksana, orang ini berhikmat, orang ini pinter, orang ini pandai. Ya, perkataan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, kata itu bisa menjadi penghiburan. Kata yang sama di tempat yang salah, di waktu yang salah bisa menjadi kata-kata yang sangat menyakitkan misalnya. Atau sesuatu yang kita lakukan. Saudara, kita butuh hikmat seperti itu di tengah-tengah dunia kehidupan yang demikian. Namun saudara, pengertian hikmat yang sangat umum ini sebenarnya bukan pengertian hikmat satu-satunya. Karena kalau kita mau belajar tentang hikmat, kita harus juga melihat sebenarnya dalam pemahaman teologis, di dalam pemahaman dari sudut pandang Allah.
Apa yang dimaksud dengan hikmat atau berhikmat atau orang yang berhikmat? Saudara sekalian, secara sederhana saya bisa mengatakan begini. Yang disebut dengan orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang pintar dan pandai di hadapan Allah, itu adalah orang yang tahu bagaimana menavigasi kehidupan sesuai dengan isi hati Allah. Orang yang tahu bagaimana menyetir hidupnya, mengemudikan hidupnya, mengarahkan hidupnya sesuai dengan pikiran Allah dan isi hati Allah. Itu yang disebut dengan orang yang berhikmat. Hikmat Allah, hikmat ilahi yang dari Allah. Bukan sekedar jalan mengikuti hidung. Bukan sekedar mengambil jalan. Bahkan bukan sekedar mengambil jalan, menjalani jalan yang menurut orang baik, menurut orang itu benar. Tetapi menurut Allah. Menurut Allah. Isi hati Allah, pikiran Allah, itu yang menjadi jalan kita. Saudara-saudara yang kekasih, itu yang disebut dengan berhikmat. Mengarahkan hidup kita sesuai dengan blueprintnya Allah. Mengarahkan hidup kita sesuai dengan jalur dan jalannya Allah. Tentu saja saudara, mungkin ngomong seperti ini cukup mudah. Kita harus mengarahkan hidup kita, menavigasi diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis usaha pekerjaan kita, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai isi hati Allah. Cukup mudah ngomong seperti itu. Tapi memang pertama-tama landasan teologis ini harus kuat kita. Harus tahu bahwa hidup kita harus berdasarkan arahan Allah, pimpinan Allah, jalurnya Allah, jalannya Allah. Banyak orang mencoba lari dari situ, tidak mau karena merasa sudah hebat, tidak perlu Allah. Tetapi kita adalah orang yang memilih jalan hikmat, jalan pengetahuan, jalan didikan, jalan takut akan Allah. Karena itulah maka jalan yang kita pilih harus yang sesuai dengan hati dan pikiran Allah. Memang pertanyaannya berikut saudara tentu adalah bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita menavigasi kehidupan sesuai isi hati Allah. Bagaimana kita bisa tahu? Tahu apa? Tahu bagaimana menavigasi kehidupan, mengemudikan, menjalani kehidupan kita sesuai dengan isi hati Allah. Isi hati Allah yang terdalam. Bagaimana cara kita bisa tahu? Kalau saudara mau tahu isi hati saya, saudara tanya ke saya ngomong ke saudara. Saya bukakan, buka. Pikiran saya buka lewat apa? Lewat perkataan saya, lewat ungkapan saya. Tadi saya ditanya nanti siang mau makan apa? Apa saja boleh. Ya, itu isi hati saya. Karena semua makanan Solo enak. Begitu. Saya bilang saya pengen makan Mbah Karto, tapi jauh, nggak usah ke sana, gitu ya. Gara-gara Pak Jokowi saya jadi ikutan makan ayam goreng Mbah Karto, Mbak Karto atau Mbah Karto. Ya, pernah sekali makan ke sana, enak banget begitu ya. Tapi di Solo memang rata-rata makanan enak. Mau adem ayam, mau adem bebek, mau adem apapun, semuanya terasa enak. Jadi itu isi hati saya. Ya, sebenarnya saya orangnya nggak cerewet makan. Apa saja saya bisa makan. Asal jangan makanan Eropa. Ya, saya paling nggak senang makanan Eropa. Saya pernah sekali waktu makan malam saudara di Barcelona. Dikasih makan tak apa, itu diajak makan di restoran tak apa, begitu beberapa daging. Habis selesai makan udah pengen muntah gitu ya saudara, gak enak banget gitu. Terus malamnya lapar banget lagi begitu, karena cuma beberapa cuil begitu. Dasar manusia nasi ya, kalau udah makan kayak begitu gak bisa. Cuman saya gak bisa ngomong karena saya tamu di situ. Jadi apapun yang diajak makan ya saya makan juga. Ya tidak ada yang mau tanya isi hati saya apa begitu. Kalau ada yang mau tanya saya pasti bilang mau makan nasi begitu ya, campur dengan ikan asin itu sudah sangat lumayan enak buat saya. Kalau saudara mau tahu isi hati saya, isi pikiran saya, tanya ke saya. Begitu. Saya akan ngomong. Ya. Tapi Allah, bagaimana kita bisa tahu isi hatinya? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Allah inginkan untuk saya? Bagaimana kita bisa tahu hikmat yang tersembunyi di dalam diri Allah? Terus kalian sebenarnya Alkitab juga sudah memberitahukan kepada kita. Apa itu? Saudara perhatikan ya.
yang saya catat. Pertama dikatakan Kristus itu adalah hikmat Allah untuk kita. Apa yang tersembunyi di dalam hati Allah, dalam pikiran Allah, Allah sekarang ungkapkan lewat kedatangan Yesus Kristus. Yesus itu disebut wahyu Allah, disebut sebagai penyataan Allah. Artinya apa yang ada tersembunyi di dalam diri Allah, pikiran Allah, isi hati Allah, perasaan Allah, Allah nyatakan, Allah ungkapkan lewat satu pribadi dalam pekerjaannya, perkataannya, perbuatannya, dan narasi kehidupannya itu mengungkapkan mengenai jalan kehidupan. Makanya memilih Yesus itu adalah memilih jalan hidup. Memilih Yesus itu memilih jalan keselamatan. Memilih Yesus itu memilih jalan kebenaran. Itu hikmat Allah yang terungkap. Tidak mungkin kita bisa mengatakan saya mau takut kepada Allah, mengikuti jalan Allah, mengikuti hikmat Allah tanpa mau datang kepada Yesus dan belajar dari Yesus. Firman Allah berkata dengan sangat jelas 1 Korintus 1:24, untuk mereka yang dipanggil Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1:30, Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia menjadi hikmat, ia mengungkapkan isi hati Allah mengenai bagaimana menavigasi hidup ini. Apa yang harus kita prioritaskan, apa yang harus kita kejar, kita cari, apa yang harus kita lepaskan, jalan apa yang harus kita pilih. Yesus menunjukkan jalan itu. Kadang-kadang kita saja yang gak mau ikut. Suatu waktu Yesus dari jauh Kaisarea Filipi, dia mengarahkan perjalanan ke Yerusalem. Murid-murid ngikut dari belakang. Tapi makin lama makin dekat Yerusalem. Jalan menuju ke Yerusalem. Mau apa? Wisata rohani? Ternyata bukan. Mau belanja? Bukan. Di tengah jalan Yesus bilang begini, aku akan ke Yerusalem. Di sana aku akan ditangkap dan dibunuh. Disalibkan. Bahkan bukan sekali dia ngomong. 3 kali dia ngomong. Sampai satu saat Petrus sudah gak tahan. Dia tarik Yesus ke samping. Dalam perjalanan ke Yerusalem. Dia tarik Yesus ke samping. Satu gambar simbolik. Jangan jalanin jalan itu. Dan dia tegur Yesus. Murid yang paling nakal. Sedikit agak kurang ajar. Ya apalagi zaman dulu. Kalau sekarang saya ditegur oleh murid saya. Udah biasa. 2000 tahun lalu. Guru itu lebih dihargai dari orang tua. Dia tegur Yesus. Tidak boleh. Sekali-kali jangan. Allah tidak izinkan. Tidak sesuai kehendak Allah. Itu yang Petrus katakan kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus sedang menjalani jalan salib. Menurut Petrus itu agak kurang tepat. Bahkan kalau mau diterjemahkan bahasa sekarang agak bodoh. Siapa yang mau menjalani jalan penderitaan? Itu saudara. Karena manusia lebih memiliki jalan nikmat. Jalan gampang, jalan mudah, bukan jalan yang susah. Jalan salib, jalan penderitaan. Kalau sudah tahu jalan ini susah, kalau tahu tujuannya itu adalah kematian dan salib, jangan pilih. Belok ke kanan, belok ke kiri, atau mundur kembali ke belakang. Masih banyak jalan lain. Begitu kira-kira maksudnya Petrus. Tapi saudara sekali lagi ini, dia hikmat Allah, dia menyatakan apa yang sesungguhnya menjadi jalan Allah buat kita. Seringkali kitalah yang agak auban dan keras kepala tidak mau ikut Yesus. Tidak mau memilih jalan Yesus. Kita ingin menavigasi jalan kita sendiri berdasarkan selera kita sendiri. Tidak berdasarkan apa yang Allah inginkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, firman Tuhan juga mengatakan begini. Alkitab itu, kitab suci itu adalah jalan hikmat Allah untuk kita. Memang Yesus sekarang tidak ada lagi di tengah-tengah hidup kita. Tapi kita masih bisa bertemu Yesus, belajar sedalam-dalamnya diri Yesus untuk menemukan hikmat Allah. Dari mana kita bisa mempelajarinya? Kitab suci mengatakan Alkitab itu, firman Allah itu adalah hikmat yang memberikan kita tuntunan kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15 berkata begini, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Banyak orang tidak berpikir bahwa hikmat yang sesungguhnya itu adalah menemukan Allah dan keselamatan di dalam diri Allah.
Hikmat itu bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Hikmat itu bagaimana tetap bisa survive di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sulit. Bisnis kita bisa survive, bahkan bisa berkembang. Itu loh orang pintar, orang berhikmat. Betul, itu mungkin secara duniawi bisa kita sebut sebagai orang pintar dan orang berhikmat. Tetapi yang lebih penting dari itu, bagaimana kita bisa menemukan hikmat yang menuntun kita kepada Allah dan kepada keselamatan di dalam diri Allah. Alkitab mengatakan kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Keselamatan di dalam siapa? Yesus Kristus itu. Bahkan sebenarnya kalau mau diterjemahan lebih tepat ayat ini saudara, itu jangan ada kata dan. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu yang menuntun. Bukan dan menuntun, tapi yang menuntun. Hikmat yang menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini berarti kita didorong, dipimpin oleh kitab suci untuk menemukan Yesus. Menemukan Yesus, menemukan hikmat Allah. Karena itu saudara sekalian, untuk berhikmat, untuk tahu bagaimana menavigasi kehidupan. Tidak mungkin kita tidak datang kepada Alkitab untuk menemukan pertolongan. Tidak datang kepada Alkitab untuk menemukan butir-butir pengajaran Tuhan. Bagaimana kita menavigasi kehidupan ini. Banyak orang bilang saya ingin hidup sebagai murid Yesus, ikut Tuhan Yesus, tahu jalan Tuhan Yesus, tapi tidak pernah mau belajar dari Alkitab. Ya pasti nggak akan bisa. Alkitab itu adalah hikmat Allah yang menuntun kita kepada Allah dan kepada keselamatan di dalam diri Allah. Tapi kemudian Alkitab juga berkata, saudara, kita diminta untuk berdoa meminta hikmat dari Allah. Artinya apa? Ada satu kerinduan dalam diri kita. Di tengah-tengah dunia yang kompleks ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pilihan, penuh dengan jalan. Kadang-kadang yang sangat sulit untuk kita pikirkan. Kepada siapa kita harus datang? Kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dinyatakan dalam Alkitab. Bagaimana sikap kita ketika kita datang dengan doa permohonan. Meminta, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kita kekurangan hikmat jelas, kita selalu kesulitan mengambil keputusan. Baik di keluarga, dalam kehidupan pribadi. Tapi kita jarang-jarang mau datang berlutut ke hadapan Allah untuk meminta pertolongan. Di tengah pekerjaan kita, bisnis kita. Saudara tahu salah satu masalah terbesar pada zaman ini, seluruh dunia, menurut penelitian WHO dan Pew Research di Amerika. WHO itu kan dari PBB punya, itu ya Organisasi Kesehatan Dunia. Salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi oleh manusia pada saat ini adalah masalah mental, penyakit mental. Anak muda sekarang suka bilang kena mental. Sebenarnya karena sekarang mulai mewabah. Banyak orang punya kecenderungan untuk bunuh diri salah satunya. Banyak orang punya kecenderungan gampang sekali menjadi stres, depresi. Banyak orang bahkan ada istilah generasi strawberry. Itu bukan hanya anak muda, orang-orang yang sudah dewasa juga lembek kayak strawberry. Saudara. Tidak punya satu jiwa untuk betul-betul berjuang. Menemukan kebenaran di dalam diri Allah. Tapi gampang sekali menyerah. Itu salah satu masalah yang dihadapi zaman sekarang. Karena kalau kita melihat banyak kasus-kasus bunuh diri, ada mungkin dari rakyat yang kecil yang karena stres tidak dapat makan dan minum sehari-hari. Tapi malah jarang sekali kita dengar kasus yang seperti itu. Tapi yang banyak itu orang-orang yang level menengah ke atas. Keluarganya kaya raya, sekolahnya bagus, bunuh diri, loncat dari jembatan. Kalau di Jakarta itu ada Mall Central Park. Saudara tahu, mungkin pernah jalanin ya, dari gedung yang satu ke gedung lain ada jembatan. Enggak tinggi amat, enggak rendah amat. Banyak anak muda suka foto-foto di situ. Ada juga yang suka bunuh diri di situ. Ya, ada yang loncat dari situ. Loncat karena enggak terlalu tinggi, loncatnya enggak benar-benar meninggal juga, kasihan juga jadinya, malah hancur tubuhnya, tapi enggak meninggal. Ya kalau meninggal juga kasihan, tapi enggak meninggal juga kasihan. Saudara, kenapa bisa terjadi seperti itu?
Orang tidak menemukan jalan. Orang tidak lagi sekarang belajar untuk betul-betul datang kepada Yesus, datang kepada Alkitab. Berlutut berdoa minta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah. Ketika sudah mulai terasa seperti layang-layang putus. Ya sudahlah betul-betul putus sekalian. Kira-kira kayak begitu. Diterpa angin dibawa kemana sudah tidak peduli lagi. Banyak yang seperti demikian. Dan mengagetkan adalah menemukan di kalangan Kristen, anak muda Kristen pun banyak yang seperti itu. Tadi penemuan WHO yang saya bilang menurut riset ya, masalah mental terbesar justru dialami oleh orang-orang muda. Dialami sebelum COVID, sudah trennya naik. Waktu COVID tambah gila, lebih tinggi naik tren masalah kejiwaan, masalah mental seperti itu. Saudara, tidak heran bahwa banyak orang betul-betul kayak linglung. Saudara, kita janganlah seperti demikian. Kita punya resources untuk hidup teguh yang kuat, datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada firman Allah, bertekuk lututlah di hadapan Allah, memintakan pertolongan ketika kau mulai bingung, ketika kau mulai susah, ketika masalah mulai menghimpit, mintalah pertolongan dari Allah, kekuatan penghiburan dari Allah, masih bisa menjadi pegangan kita. Mungkin bahkan ketika saudara atau teman terbaik kita pun tidak perhatikan kita lagi, tapi masih ada Allah yang memperhatikan. Kalau engkau kekurangan hikmat, kalau engkau tidak tahu lagi jalan, engkau tidak tahu lagi bagaimana menavigasi kehidupanmu, berlututlah minta tolong pada Allah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Hikmat kita butuhkan, karena itu adalah soal bagaimana kita menyetir, mengemudikan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan untuk itu, tidak mungkin kita tidak datang kepada Yesus. Tidak mungkin kita tidak datang kepada firman Allah. Dan tidak mungkin tidak kita berlutut di hadapan Allah meminta pertolongan dari Allah. Karena itulah saudara sekalian, ketika Alkitab mengatakan hendaklah engkau berhikmat, hendaklah engkau punya pengetahuan, hendaklah engkau punya didikan. Tidak pertama-tama mengatakan, untuk itu pergilah belajar pada filsuf, pada ahli filsafat, belajar pada orang pintar, belajar ke universitas, belajar ke sekolah-sekolah yang bagus. Tapi dikatakan untuk menjadi orang berhikmat, untuk menjadi orang yang berpengetahuan dan orang yang menerima didikan, yang pertama-tama the first of all, the beginning of all, takut akan Allah. Takut akan Allah. Saudara sekalian, itu yang pertama-tama disebutkan. Takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan, permulaan hikmat. Kita perlu belajar. Belajar sama orang yang sangat hebat, sangat pintar di dunia ini. Kita perlu belajar. Tetapi the first of all, the beginning of all, takut akan Allah. Saudara tahu artinya takut? Saudara pernah betul-betul pernah merasakan takut? Sesekali pernah ya. Sesekali pernah merasakan takut. Sampai gemetaran. Kemarin saya datang naik pesawat Garuda. Ya, tunggu-tunggu kok nggak terbang-terbang. Sekitar 20 menit kemudian disuruh turun. Pesawatnya ada masalah teknis. Begitu turun saya tanya, sebelum bahkan dipanggil, mungkin karena saya pakai batik kali begitu ya, lengan panjang, pramugarinya datang kepada saya, Pak kita akan terlambat ada masalah teknis. Dia bisik-bisik ke saya. Pas waktu saya turun saya tanya ke orangnya, bisik-bisik juga gitu, dia jawabnya, ya Pak ada masalah hidrolik Pak. Saya nggak ngerti juga masalah apa itu. Cuma saya pikir, untung juga ya udah nggak terbang baru tahu ada masalah. Hidrolik kan kalau muter-muter mungkin udah habis terbang, berhenti gitu ya, nggak muter lagi. Jadi kan free fall, gitu. Jadi bersyukur juga walaupun harus nunggu 1 jaman lebih lagi baru naik, baru terbang begitu. Tapi itu tidak terlalu mengkhawatirkan karena belum terbang. Saya pernah sekali saudara, pulang dari sama keluarga, waktu itu anak-anak saya masih kecil. Saya agak lupa rasanya sih waktu saya pulang dari Singapura, naik pesawat juga saya agak lupa tapi pesawat kecil. Karena entah cuaca buruk atau apa, rasanya memang cuaca buruk di atas udara Jakarta. Malam hari sudah agak malam, sekitar jam 10 malam. Itu kami terbang 1 jam lebih muter-muter, diterpa sana terpa sini. Saudara itu betul-betul bikin saya gemetaran. Ya. Bukan hanya mikirin saya, ada anak-anak saya kecil, ada istri saya, takut sekali begitu. Waktu udah turun, aduh sudah leganya banget, gitu, lega sekali. Tapi 1 jaman diputar-muter, nggak pindah ke
airport mana, tapi terus di situ dan karena cuacanya nggak bagus, jadi terus diterpa oleh angin dan kadang-kadang bisa seperti oleng sekali. Wah, takutnya luar biasa. Waktu itu turun kita udah lega. Saudara yang jemput, ya karena kami sekeluarga pulang, saudara datang jemput, dia bilang mereka di bawah itu takutnya luar biasa. Karena lihat pesawatnya katanya udah turun, tapi kok nggak turun-turun. Di dalam layarnya udah bilang udah landing, tapi kok nggak landing-landing begitu. Karena mungkin dia hanya lihat jamnya, harusnya sudah landing. Nah itu satu kali atau beberapa kejadian lain yang betul-betul membuat rasa takut. Kalau takut itu kok gemetar badan, saudara. Shaking kan gemetar, tremble, gemetar. Saudara sebenarnya itu awal muasalnya kenapa kemudian berlutut itu menjadi lambang daripada orang yang takut kepada Allah atau takut kepada raja. Karena sudah ketika engkau gemetar, engkau nggak bisa berdiri lagi. Engkau akan jatuhkan badanmu. Mungkin posisinya berlutut. Tapi di dalam Alkitab sebenarnya kalau yang disebut dengan menyembah itu bukan hanya berlutut oh saudara. Itu tengkurap sampai bibir sentuh tanah. Karena memang udah nggak bisa lagi menegakkan tubuh. Ini bukan takut film horor, takut bahaya. Tapi ini ada satu rasa hormat. Seperti seorang rakyat yang menghadap rajanya. Ini rakyat kecil, bukan panglima, rakyat kecil dipanggil menghadap rajanya. Saudara di jauh saja dia sudah gemetar. Makanya mengapa itu pasukan Paskibraka ketemu Pak Jokowi itu nggak langsung ketemu. 1 bulan latihan dulu. Supaya nggak gemetaran. Coba sambil bawa baki. Ini ketemu. Itu baru Pak Jokowi yang orangnya merakyat. Sekarang ketemu raja. Sudah pasti lebih gemetaran lagi. Apalagi yang ketemu rakyat kecil. Dari jauh saja sudah tengkurap. Itu sudah gemetar. Jadi di situ menggambarkan orang yang takut akan Allah itu adalah orang yang hormat. Yang menyembah. Orang yang bilang aku menyerah. Aku taat. Takut kepada Allah sudah. Makanya posisi takut kepada Allah selalu digambarkan ke berlutut atau tengkurap. Worship. Menyembah Allah. Mengatakan aku taat kepada Allah. Ada satu komitmen. Ada satu hormat kepada Allah. Saudara, sikap itu yang seharusnya ada pada orang-orang yang ingin belajar ikut dengan Allah. Hidup mengikuti jalan Allah. Hidup taat kepada Allah. Hidup berhikmat, tahu bagaimana menavigasi kehidupan. Saudara sekalian, itu pasti harus demikian. Orang yang betul-betul tahu dia hidup di hadapan Allah. Orang yang tahu bahwa hikmat itu datang dari Allah. Hikmat sejati itu datang dari Allah. Jadi ini bukan hanya hal yang alamiah saudara. Berhikmat itu bukan karena pengalaman hidup kita. Kita sangat berpengalaman. Banyak makan asam garam. Oh kita udah tahu jalan. Kita udah tahu cara. Kita udah tahu triknya dan sebagainya. Ini bukan. Ini adalah soal bagaimana kita mau menyetir kehidupan kita sesuai dengan niat Allah, sesuai dengan kemauan Allah. Berarti harus mendapatkan hikmat dari Allah dan hikmat itu dibingkai di dalam takut akan Allah. Intinya adalah ingin hormat pada Allah, ingin taat kepada Allah. Tanpa itu kita bisa menjalani hidup sembarangan. Soalnya banyak orang pintar di dunia ini saudara. Banyak orang yang punya banyak akal. Tetapi kalau tanpa Allah, apa yang terjadi saudara? Tanpa takut akan Allah, pinter itu bisa menjadi pinter tipu muslihat. Untuk nipu orang, untuk banyak siasat, itu sebenarnya nggak mudah saudara, perlu pinter. Tapi pinter mencelakakan orang. Banyak anak-anak muda menggunakan kegantengannya atau kecantikannya untuk merusak orang lain dengan rayuan-rayuannya. Sekarang banyak istilah ghosting. Orang nggak takut lagi hantu beneran, tapi takut dihantui, di ghosting sama orang. Ya, deketin orang, kasih rayuan dengan gayanya, dengan cara ngomongnya, dengan bunga, dengan coklat. Mencoba merayu-rayu orang dan kemudian ditinggal. Pinter, orang bodoh susah lakukan itu saudara ya. Orang yang nggak ganteng, nggak cantik susah lakukan kayak gitu.
Tetapi itulah saudara punya kelebihan, tapi tanpa Allah. Punya banyak akal, tapi bisa akal bulus. Tanpa Allah. Tanpa takut akan Allah. Makanya kalau kita lihat orang yang korupsi, orang yang nipu-nipu, orang yang mempermainkan hukum, siapa mereka? Orang yang termasuk orang pintar. Orang hebat. Dan mereka menipu. Karena mereka nggak punya Allah. Jadi pengalaman hidup, banyak makan asam garam hidup, memang mungkin bisa menjadikan pintar. Tetapi pintar untuk merusak dan menipu. Saudara sekalian, karena itulah maka di dalam firman Tuhan juga dikatakan ada orang berhikmat. Tetapi hikmat itu bukan hikmat dari atas. Bukan hikmat ilahi. Bukan hikmat yang datang dari Allah. Yakobus 3:15 mengatakan. Tetapi dari dunia. Dari nafsu manusia. Dari setan. Tadi contoh yang Petrus. Tarik Yesus ke samping. Tegur Yesus. Jangan jalani jalan salib. Bodoh itu. Jalani jalan penderitaan. Jalan kesulitan. Apa yang menjadi respon Yesus? Dia tarik Yesus ke samping. Yesus bawa dia kembali ke murid-muridnya dan tegur dia di depan murid-muridnya juga. Dengan berkata apa? Sekali-kalinya Yesus menggunakan kata itu. Untuk manusia. Hai iblis. Dia berkata kepada Petrus. Hai iblis. Enyah dari hadapanku. Petrus tidak sedang tumbuh tanduk dan taring. Tidak menjadi mukanya merah kayak hantu setan dan iblis. Tapi dia tunjuk Petrus yang mengatakan itu iblis. Kenapa? Pikirannya Petrus kelihatan bijak sebagai manusia. Jangan hadapi kesulitan, jauhi kesulitan, jangan jalani salib, jangan ikut misi itu. Kelihatannya sangat manusiawi, tapi Yesus bilang itu pikiran setan. Ngeri loh saudara ya. Allah bilang jalani jalan salib untuk keselamatan manusia. Petrus bilang jangan jalan itu. Apa bedanya dengan pencobaan Yesus ketika dia dicobai untuk menyembah kepada iblis dan seluruh dunia diberikan kepada dia. Kan kurang lebih kayak begitu. Petrus ingin jalan mudah, jalan nikmat, jalan gampang, jauhi salib. Tapi Yesus bilang jalan salib, jalan yang sempit. Saudara, ini hikmat, kelihatan berhikmat tapi tidak sungguh-sungguh berhikmat. Karena itulah saudara sekalian di Alkitab berkali-kali ditekankan pentingnya takut akan Allah untuk dapat hikmat. Selalu dibingkai takut akan Allah. Dibingkai di dalam hormat kepada Allah, taat kepada Allah. Hikmat, pengetahuan, kepintaran, bagaimana menjalankan hidup selalu harus dibingkai di dalam takut akan Allah. Ayub misalnya mengatakan begini, tetapi kepada manusia ia berfirman sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, menjauhi kejahatan itulah akal budi. Mazmur 111 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Dan Amsal, tadi kita baca pasal 1 ayat 7. Tapi cukup banyak bagian-bagian lain dalam kitab Amsal. Bicara mengenai hal yang kurang lebih sama. Amsal 9 ayat 10 misalnya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kuasa adalah pengertian. Amsal 15. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Takut akan Tuhan. The beginning of the wisdom. Sebelum kita kirim anak kita ke SD, SMP, SMA, Universitas, S2, S3, dan seterusnya. Pertama-tama ajarlah mereka untuk pintar di dalam Allah. Untuk berhikmat di dalam Allah. Untuk pandai di dalam Allah. Yaitu takut akan Allah. Hormat pada Allah. Menyembah Allah. Taat kepada Allah. Belajar dari Yesus, belajar dari firman Tuhan. Selalu punya disiplin berdoa. Itu yang kita ajarkan. Harus seperti demikian. Kalau enggak menjadi pinter, hikmat. Tapi jangan-jangan seperti tadi. Dari dunia, dari nafsu manusia. Bahkan dari setan-setan. Pintar tapi menghancurkan. Jangan sampai seperti demikian. Tapi tentu saudara perlu diingatkan juga untuk menjadi orang berhikmat. Untuk menjadi orang yang tahu menavigasi kehidupan sesuai dengan isi hati Allah. Itu tidak terjadi dalam satu malam.
Jangan berpikir saudara ini hal yang mudah didapat. Makanya saudara sekalian, kenapa bacaan kita di dalam Amsal pasal 1 tadi itu, hikmat selalu dipadankan dengan kata didikkan. Kita perlu dididik. Kita perlu diajar. Hikmat itu bukan mujizat yang terjadi dalam satu malam. Saya mau langsung saya bisa dapat. Hikmat itu dari Allah yang selalu dipadankan dengan didikkan. Misalnya tadi kita baca ayat 2 itu kan, hikmat dan didikan. Ayat 7, hikmat dan didikan. Saudara, didikan, kita dididik itu punya pengertian instruction, correction, disiplin. Dapatkan instruksi, pengajaran. Belajar itu sulit. Memerlukan waktu, perlu ketekunan. Dikoreksi lebih-lebih lagi. Kadang-kadang kita cepat tersinggung kalau dikoreksi. Kita merasa hebat, nggak perlu dikoreksi lagi. Apalagi yang koreksi kita lebih junior dari kita. Hamba Tuhan nggak mau dikoreksi oleh jemaat. Jemaat yang senior nggak mau dikoreksi oleh anak yang lebih muda. Kita nggak mau dikoreksi. Nggak mau dikoreksi oleh firman, nggak mau dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Itu sulit. Atau apalagi pembelajaran ini dikoreksi seperti menjadi satu disiplin yang melatih kita. Disiplin itu artinya sesuatu yang terus menerus. Tekun kita lakukan, berulang kita lakukan. Itu namanya disiplin. Bukan sekali selesai. Saudara pergi ke gym, udah beres, langsung jadi. Enggak kan, perlu disiplin. Makanya kadang-kadang orang udah bayar mahal 1 bulan atau 1 tahun, perginya cuma 2 kali. Aduh sayang banget begitu. Karena susah untuk disiplin. Bayarnya sih oke, punya duit. Tapi disiplin menjalankannya itu susah. Nah, untuk dididik menjadi orang berhikmat di dalam firman Allah, di dalam Yesus Kristus. Orang yang setiap saat bisa berlutut berdoa, memintakan hikmat dari Allah. Perlu dibentuk, perlu dididik secara berkelanjutan, disiplin. Saudara, karena itulah Yesaya 50 ayat kelima mengatakan begini. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tuhan Allah membuka telingaku untuk mendengar, untuk dididik, untuk dibentuk. Sebenarnya membuka telinga untuk dididik dan dibentuk itu susah. Orang bisa berontak, orang bisa lari, orang bisa berpaling ke belakang. Tapi Nabi ini mengatakan aku mau menjadi murid yang sungguh-sungguh mau belajar. Aku menyerahkan diriku, tidak berontak dan tidak berpaling ke belakang. Coba ini terapkan ke anak-anak kita yang suruh belajar, coba saudara. Ya, ayo belajar, ayo ulangi pelajaranmu, ayo baca Alkitab. Waduh susah banget. Main game, nggak usah disuruh juga mereka lakukan. Buka telinga untuk belajar, untuk dididik, dibentuk itu nggak mudah. Jadi saudara sekalian, karena itulah maka mengapa takut akan Allah tadi itu menjadi bingkai dalam hal ini. Karena kita perlu dididik. Takut akan Allah kan menimbulkan rasa hormat dan taat. Kata tadi yang berlutut begitu. Menimbulkan rasa hormat dalam penyembahan dan taat. Saudara, itulah yang menjadi dasar kita untuk mau dididik. Kenapa? Karena kita bilang Tuhan saya mau taat mendengar Engkau. Aku mau taat untuk dididik dan dibentuk Engkau. Aku mau taat untuk menavigasi, mengemudikan hidupku sesuai dengan blueprintmu, sesuai dengan jalurmu. Kadang-kadang gak enak, aku punya aspirasi sendiri, aku punya cita-cita sendiri, aku punya tujuan sendiri. Tapi Allah bilang, no, kamu harus ke sana. Dan kita bisa bilang, Tuhan aku mau ikut Engkau. Saya punya pengalaman banyak saudara dengan orang-orang atau dengan papa mama. Anaknya jelas sekali dipanggil oleh Tuhan. Anaknya bilang mau menjadi hamba Tuhan full time. Orang tuanya bilang no, enggak boleh. Karena aku punya kemauan, punya cita-cita. Anakku ini harus sekolahnya ke tempat lain. Harus punya jurusan lain. Meneruskan bisnis keluarga dan sebagainya. Atau anak itu sendiri. Karena sudah terlalu nyaman dengan kehidupan sehari-harinya. Tidak mau mendengar panggilan Tuhan. Kalau dengar pun dia abaikan. Saudara sekalian. Lama-lama orang yang seperti demikian bisa termasuk orang yang bodoh, yang mengabaikan dan meremehkan hikmat dan didikan. Kenapa? Karena punya hikmat dan didikan dalam Allah berarti mengikuti jalur Allah, mengikuti kemauan Allah. Dan mengikuti jalur Allah, mengikuti kemauan Allah seringkali itu berarti salib, kesulitan, kesusahan. Tapi kalau kita betul-betul takut akan Allah,
kita pasti akan bilang, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau. Dan aku mau dan rela dibentuk taat untuk ikut jalanmu. Untuk menavigasi, mengatur, mengemudikan hidupku sesuai dengan isi hatimu. Karena itulah saudara, pertanyaan terakhir saya untuk setiap kita. Anda yang remaja, pemuda, yang sudah berkeluarga, yang sudah jadi papa mama, sudah jadi kakek nenek. Bagaimana kita menavigasi dan mengemudikan kehidupan kita? Hikmat mana yang kita ikuti? Suara siapa yang kita ikuti? Kalau Tuhan memanggil kita, kalau Tuhan meminta kita menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan full time, kalau Tuhan memanggil kita untuk sungguh-sungguh melayani, kalau Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan, iya, beranikah kita berkata, Tuhan ini aku mau mengikuti jalan-Mu. Aku mau menavigasi, mau mengemudikan jalur hidup saya sesuai dengan jalur Tuhan. Sesuai dengan jalan Tuhan. Sesuai dengan kemampuan Tuhan. Beranikah kita berkata seperti itu Bapak Ibu? Ada 2 jalan. Pilihlah jalan kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kalau Engkau memberi kami firman-Mu pada hari ini. Memang hidup kami sangat rumit. Tapi biarlah pertama-tama kami memulai hidup kami dengan memilih jalan Tuhan. Memilih jalan kehidupan di dalam Yesus. Memilih jalan hikmat pengetahuan. Yaitu memilih untuk menavigasi kehidupan kami sesuai dengan isi hati Tuhan. Sesuai dengan jalan Tuhan. Mungkin tidak mudah, mungkin kami gagal. Mungkin banyak sekali kegelapan, kabur, tidak jelas. Tapi biarlah kami selalu ada tekad seperti itu. Karena itu tolong Tuhan dalam semua hal yang kami lakukan, kami memulainya dengan takut akan Allah. Hormat, ingin taat kepada Allah. Taat mendengar suara-Mu. Taat untuk menerima didikan dan pembentukan-Mu Tuhan. Taat untuk mengatakan iya kepada cara Tuhan, kepada jalan Tuhan. Taat untuk menyerahkan diri kami, menyerahkan seluruh hidup kami, dan menjalaninya, mengemudikannya sesuai dengan jalan dan blueprint dari Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang ada di sini. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah keluarga, masalah pekerjaan, bisnis usaha mereka, toko mereka. Atau dengan keluarga-keluarga yang punya pertengkaran, punya masalah anak-anak yang mengalami berbagai pergaulan bebas, narkoba, kecanduan, hal-hal yang negatif. Atau hubungan suami istri yang sudah tidak lagi harmonis. Bahkan di ambang-ambang kehancuran dan perceraian. Bapa di sorga, biarlah hikmat-Mu di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang boleh turun atas mereka sehingga kemudian mereka memilih jalan yang benar, cara yang benar, sesuai dengan isi hati Tuhan. Ada penyembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan yang dari Tuhan untuk setiap kami. Tolonglah kami Bapa. Apalagi hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Begitu banyak masalah-masalah moral, sogok menyogok. Begitu banyak hal-hal yang kami harus lakukan yang jauh daripada keinginan Tuhan di dalam bisnis kami. Kami sulit menavigasi hidup yang sesuai isi hati Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami punya kekuatan lagi, punya ketekunan lagi, punya iman lagi kepada Tuhan. Dan kami boleh berdoa meminta jalan keluar menghadapi kesulitan hidup seperti itu. Juga untuk gereja kami Tuhan. Juga ada banyak masalah. Hubungan hamba Tuhan majelis, sesama hamba Tuhan, sesama majelis, guru sekolah minggu, pengurus, aktivis, sesama anggota jemaat. Kami juga butuhkan hikmat pertolongan-Mu, pemulihan-Mu, pertolongan-Mu untuk kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh juga menavigasi, mengemudikan gereja ini dalam berjalan sesuai dengan Missio Dei. Sesuai dengan misi Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan untuk gereja ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.